Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok metode numerik dalam presentasi dan pembuatan video mengenai materi galat dari metode numerik. Next. Nah, di sini perkenalkan anggota-anggotanya. Saya sendiri bernama Dimas Haikal Azizi, dan yang kedua ada Naufal Safi Anwar, dan yang ketiga ada Muhammad Syakwil Kana. Next. Nah, pengertian galat. Galat atau error dalam metode numerik adalah salah satu konsep kunci dalam metode numerik. Ini mengacu pada perbedaan antara nilai yang dihitung secara numerik dengan nilai yang seharusnya dalam konteks masalah matematika atau ilmiah. Next. Dari jenis galat tersendiri itu memiliki 8 jenis yang saya ketahui. Yang pertama itu ada galat absolut. Galat absolut merupakan perbedaan antara nilai yang dihitung atau nilai perkiraan dan nilai sebenarnya dalam satuan yang sama. Yang kedua ada galat relatif, merupakan perbedaan antara nilai yang dihitung dan nilai sebenarnya. Dinyatakan sebagai persentase atau faktor skala. Yang ketiga ada galat transaction. Galat permotongan ini terjadi ketika kita menggunakan pendekatan matematis yang lebih sederhana atau pendekatan aproksimasi dalam perhitungan numerik. Next. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat ada galat pembulatan. Galat pembulatan sendiri adalah jenis galat yang muncul karena keterbatasan dalam representasi angka di dalam komputer. Yang kelima, ada galat stabilitas. Merupakan galat yang terkait dengan sejauh mana galat dalam data awal atau input mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan numerik. Yang keenam, ada galat iterasi. Galat ini terkait dengan metode iteratif seperti metode Newton-Raphson. Saat kita melakukan iterasi berulang, galat yang terjadi pada setiap iterasi dapat berkumpul atau tumbuh, yang dapat mempengaruhi konvergensi metode. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal Syafi Anwar. Oke, kali ini saya akan menjelaskan untuk melanjutkan penjelasan dari Dimas. Kali ini saya akan menjelaskan poin terkait dengan tetap penjelasan jenis galat, dan poin yang pertama ini mengenai galat pilihan model. Galat pilihan model ini muncul ketika kita menggunakan model matematika yang tidak sepenuhnya mencerminkan fenomena fisik yang sebenarnya. Model yang lebih sederhana atau aproksimatif dapat menghasilkan galat dalam perhitungan numerik. Dan poin yang kedua, galat integrasi. Galat ini terkait dengan perhitungan integral numerik. Metode integrasi numerik seperti metode trapesium atau metode Simpson menghasilkan galat karena pendekatan diskret yang digunakan dalam aproksimasi integral. Dan kali ini saya ingin menjelaskan kenapa harus tahu jenis-jenis galat. Dalam memahami jenis-jenis galat ini adalah langkah pertama dalam mengevaluasi kendala hasil perhitungan numerik dan memilih metode numerik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selain itu, teknik-teknik seperti analisis galat dan perbaikan galat itu penting dalam pengembangan metode numerik yang lebih efisien dan tidak terjadi kekeliruan. Dan apa saja sih kekeliruan yang dapat terjadi pada galat? Yaitu hasil aproksimasinya terjadi keeroran. Dan keeroran ini terbagi dari 4 kekeliruan. Dan yang pertama ini, poin yang pertama mengenai inherent. Inherent adalah galat yang muncul karena sifat dasar dari metode numerik atau pendekatan matematika yang digunakan. Kekeliruan ini tidak dapat dihindari sepenuhnya dalam konteks permasalahan tertentu. Dan poin yang kedua mengenai kekeliruan tersendiri yaitu pemotongan. Pemotongan ini merupakan galat yang muncul karena pendekatan diskret dalam perhitungan numerik. Terjadi ketika kita memutuskan untuk membatasi atau memotong proses perhitungan, seperti dalam aproksimasi deret Taylor dengan jumlah suku yang terbatas. Dan poin yang ketiga, pembulatan. Galat ini disebabkan oleh keterbatasan representasi angka dalam komputer. Ketika angka desimal diubah ke dalam bentuk biner untuk penyimpanan, beberapa digital desimal akan hilang dan menghasilkan galat pembulatan. Dan poin yang keempat, intensional. Intensional ini atau disengaja adalah galat yang disengaja
dimasukkan dalam perhitungan untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk memodifikasi hasil agar sesuai dengan kebutuhan atau tujuan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Dimisalkan di sini nilai sejati sebuah bilangan yaitu 2/3. Dan nilai hampirannya adalah 0,666. Soal pertama yaitu tentukanlah galatnya. Untuk menentukan galat, kita bisa dilambangkan seperti huruf 3 terbalik, yaitu nilai sejati dikurangi dengan nilai hampirannya, yang dimana 2/3 dikurangi dengan 0,666. Yang hasilnya nanti akan menjadi 2000 dikurang 1998/3000. Dan hasil akhirnya yaitu 2/3000, atau jika didesimalkan yaitu 0,000666. Dan itu adalah galatnya. Yang kedua yaitu galat mutlak. Sama dengan galat yang tadi, dibedakannya hanya dengan hasil akhirnya itu dimutlakan. Yang artinya mutlak dari 0,000666. Yang hasil akhirnya tetap sama yaitu 0,000666. Dan yang ketiga, galat relatif. Galat relatif bisa ditandai dengan angka 3 terbalik dengan huruf R kecil di bawahnya. Yang prosesnya yaitu dengan galat per nilai sejati, yang dimana 2/3000 per 2/3. Yang hasil akhirnya nanti itu adalah 1/1000. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan tentang galat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.